Tahun ini GKJ Ebenezer genap 25 tahun sejak didewasakan pada tahun 1991. Itu artinya sudah 25 tahun GKJ Ebenezer menjadi rumah Tuhan, rumah tempat berbakti kepada Tuhan, dan menjadi wadah membangun persekutuan umat percaya berbasis keluarga. 25 tahun bukanlah waktu yang singkat. 25 tahun bukanlah masa yang ringan dalam mengemban tanggung jawab. Pergumulan demi pergumulan menyertai GKJ Ebenezer, bahkan sejak sebelum gereja ini didewasakan. Tahun 1971 GKJ Nehemia sudah didewasakan. Nah, setelah itu wilayah-wilayah yang lain sebenarnya juga ingin didewasakan, termasuk Pasar Minggu. Karena memang jumlah warga cukup banyak, lalu kemudian kalau harus berbakti di Rawamangun cukup jauh, lalu kemudian dipersiapkanlah sebuah persekutuan tersendiri di Pasar Minggu yang kemudian menjadi cikal bakal di GKJ Ebenezer. Kita berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan sebagainya. Tetapi GKJ Pasar Minggu ini pendewasannya memang dipersiapkan dengan sangat baik. Dan pada waktu itu ada tim, namanya tim tepat, tim evaluasi pembiakan jemaat. Itu dipersiapkan segala sesuatunya, sehingga GKJ Ebenezer yang 1991 itu pendewasaan kedua dari wilayahnya GKJ Jakarta. Dan itu menjadi wilayah yang memang dipersiapkan dengan baik. Gerejanya sudah ada, pastorinya sudah ada, majelisnya juga sudah ada gitu. Dan kebetulan pada waktu saya ditahbiskan itu tahun 87, saya ditempatkan di sini. Pastori yang sudah siap itu di sini, di Pasar Minggu. Jadi ketika tahun 91, ketika saya ditanya apakah Pak Joko mau menjadi pendeta jemaat pertama di GKJ Ebenezer atau mau tetap di GKJ Jakarta. Saya mengatakan pada waktu itu ya, saya siap di mana saja. Dan kalau teman-teman di GKJ di wilayah Pasar Minggu mengendaki, ya saya siap gitu. Dan pada waktu itu pendek kata siap, lalu kemudian didewasakan 26 Juni 1991. Saya menjadi pendeta jemaat yang pertama. Dan sebenarnya hari ini juga adalah ulang tahun saya yang ke-25 menjadi pendeta jemaat di Pasar Minggu. Dan juga teristimewa, gedung gereja ini sebenarnya juga adalah sebuah berkat yang menurut saya sangat luar biasa. Kita tahu bahwa sejarah tempat ini adalah berasal dari Departemen Pertanian, bukan? Walaupun juga ketika membangun kita juga banyak pergumulan juga ya. Ada penolakan, ada orang yang mengaku ini tanah mereka punya dan sebagainya. Hingga pada waktu itu memang kendalanya adalah konsolidasi antara teman satu dengan lain. Yang kedua yaitu masalah dana. Ketiga adanya semacam statement yang berjalan seolah-olah gereja itu nantinya akan menampung orang-orang yang dianggap lawan pemerintah kan gitu. Ini satu kendala. Di awal berdirinya GKJ Ebenezer itu kalau tidak ada campur tangan Tuhan tidak bisa. Kini GKJ Ebenezer menjadi rumah Tuhan lebih dari 1.300 jemaat. Berbagai limpahan berkat yang menyertainya seolah menjadi jawab setiap pergumulan dan doa. GKJ Ebenezer dilayani oleh 3 pendeta dan diaken dan panatua yang bekerja mengemban visi gereja yang memberitakan dan menghayati Injil keselamatan Yesus Kristus, dan misi memberitakan Injil Yesus Kristus dan membina warga gereja menuju kepada penghayatan iman yang sejati. Berbagai program direncanakan, dijabarkan, dan direalisasikan melalui komisi, bebadan, dan tim demi mewujudkan visi dan misi GKJ Ebenezer. Visi dan misi GKJ Ebenezer. Seluruh jemaat bergandengan tangan menyatukan hati, pikiran, dan doa demi terwujudnya pertumbuhan gereja, baik pertumbuhan iman maupun pertumbuhan fisik.
Nah, satu hal yang saya lihat adalah bahwa GKJ Ebenezer ini dinamis pergerakannya begitu ya. Jadi saya melihat pertumbuhan yang cukup signifikan dari sejak saya mengenal pertama kali GKJ Ebenezer sampai saat ini. Jadi ada generasi yang memang bertahan di dalam pelayanan begitu dan setia di dalam melayani Tuhan. Meskipun ya di sisi yang lain kita melihat ada pergantian orang begitu ya, ada yang datang, ada yang pergi begitu. Tapi pelayanan itu tidak pernah terputus dan terjadi pertumbuhan baik dalam sisi organisasi maupun dari sisi pelayanan yang menurut saya cukup patut dibanggakan begitu. Ya dari ketika pertama saya mengenal GKJ Ebenezer sudah penuh dengan berbagai macam kelebihan, talenta dan lain sebagainya, dan kita melihat bahwa sepanjang perjalanan usia GKJ Ebenezer talenta itu semakin digali, semakin bertumbuh, bahkan semakin menjadi berkat. Itu yang paling tidak yang bisa saya lihat dari visi kita itu kan menjadi gereja yang menghayati ya dan juga memberitakan Injil ya. Kalau memberitakan Injil itu merupakan panggilan yang menurut saya ya kemestian ya di dalam panggilan setiap orang percaya kepada Yesus Kristus gitu. Tapi menghayati ini kan sesuatu yang lain begitu ya, sesuatu yang berbeda. Orang bisa saja memahami tetapi belum tentu menghayati Injil begitu. Oleh sebab itu GKJ Ebenezer merumuskan visi yang menurut saya cukup spesifik, simple tetapi sulit untuk dicapai begitu ya. Itu bukan hanya memberitakan tetapi menghayati juga Injil itu. Nah, kalau kita sudah bisa menghayati Injil, berarti kita bisa mengejawantahkan Injil itu di dalam kehidupan sehari-hari begitu. Nah, tentu saja ada banyak langkah yang bisa dilakukan, antara lain yang pertama, kita harus memahami dulu kedirian kita. Jadi tidak bisa kita menjalankan Injil tanpa memahami siapa kita di hadapan Injil dan apa yang harus kita lakukan di hadapan Injil begitu. Nah, kemudian setelah kita mengenal siapa diri kita, baru kemudian kita berbicara mengenai pencapaian-pencapaian apa yang bisa kita capai gitu ya. Nah, GKJ Ebenezer ini dikelilingi oleh berbagai macam aliran, ajaran dan lain sebagainya begitu. Nah, pemahaman akan kedirian itu juga menurut saya adalah bagaimana kita mewaspadai aliran-aliran, mewaspadai ajaran-ajaran yang ada di sekeliling kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu saya kira yang pertama kali harus dilakukan adalah konsolidasi ke dalam dulu. Kita membangun pemahaman warga gereja ya melalui tema-tema khotbah ya, tema-tema khotbah yang bukan hanya sekedar menarik tetapi juga memiliki muatan pengajaran yang padat begitu sehingga jemaat bisa memahami. Nah, nanti setelah memahami baru kemudian digiatkanlah segala kegiatan di berbagai lini pelayanan itu untuk melengkapi konsep-konsep pengajaran yang sudah ditanamkan itu dalam bentuk pelayanan nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Saya bergabung Ebenezer itu kira-kira tahun 2000. Saya begitu terkesima setelah anak saya SMA, saya ada kerinduan anak saya itu harus bergaul di lingkungan orang Jawa. Saya kepingin nanti dia CD itu ada di GKJ. Kemudian saya menghadap ke Pak Joko dan diterima sampai dengan sekarang. Puji syukur kepada Tuhan. Saya kagum sama GKJ Ebenezer karena apa? Punya kegiatan begitu banyak. Mungkin gereja yang lain juga begitu banyak yang saya kunjungi, yang di mana saya bergereja. Cuman kan saya tidak masuk ke dalam. Belum 1 tahun, istri saya sudah terpilih jadi majelis. Ya, itu menurut saya sepertinya tidak mungkin, tapi karena itu saya menganggap itu panggilan dari Tuhan, itulah yang terjadi. Coba kita belajar dari jemaat mula-mula. Seperti apa? Dari jumlah orang yang bisa dihitung dengan jari, bertumbuh, dan sebagainya. Ebenezer tidak ujuk-ujuk seperti yang kita lihat sekarang. Dulu dari rumah ke rumah, ya, dari rumah warga ke rumah warga. Karena dulu bagian dari GKJ Jakarta, Rawamangun, ya. Kemudian sempat juga ada di Pomat di sana, ya, sempat juga di sekolah. Kita bersyukur sekali, ya, terima kasih kepada pendahulu-pendahulu, ya,
yang sudah mengupayakan bisa dapat tanah di Palapa, bisa membangun begitu megah. Tugas kita menjadi lebih baik lagi. Kita bangun lagi, seperti saya katakan tadi, harus itu dengan mimpi-mimpi, ya. Tidak dengan hanya spontan-spontan tapi direncanakan dengan baik. Pesan saya dalam gereja itu persekutuan. Jadi tetap harus satu, harus saling menyapa, harus saling menghormati, dan saling mendukung, saling membantu kalau ada sesuatu yang bersifat konstruktif. Kalau melihat sepak terjangnya Pak Joko, dan kalau itu diukur dengan dukungan jemaat, artinya di antara jemaat-jemaat GKJ di klasis Barat, kan peran Ibn Haizar cukup dominan ya. Dominan dalam arti presbiterial, artinya kalau berperan bersama-sama, memikul tanggung jawab secara baik, berhasil mendapat kepercayaan jemaat-jemaat lain, kelihatannya itu indikator bahwa Ibn Haizar memang kukuh ya di dalam proses pertumbuhannya. Saya kira pertumbuhan yang seimbang ya, di samping perubahan zaman yang menuntut sikap untuk mampu menyesuaikan dengan tuntutan lingkungan yang kadang-kala amat pesat. Jadi dibutuhkan kreativitas, kesiapan untuk berubah dengan keyakinan yang pasti. Tidak ada yang abadi, tidak ada kan. Tapi kalau dalam iman Kristen kita punya pegangan yang mantap, walaupun sini berubah, tidak terlalu membingungkan. Ada patokannya yang. GKJ Ebenezer sudah berusia 25 tahun. Perjalanan belum berhenti, masa depan masih panjang. Meski telah diberi berkat melimpah, namun banyak hal yang masih harus dibenahi. Pendeta, panatua, diaken, dan jemaat termasuk generasi muda akan memiliki pergumulan tersendiri. Tantangan ke depan semakin kompleks dan terbuka. menghadapi kekinian teknologi yang semakin canggih gitu kan. Perkembangan teknologi yang semakin canggih memang dalam satu sisi itu membawa keuntungan tersendiri. Bisa mendapatkan akses informasi lebih cepat, bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan lebih akurat gitu. Tetapi dalam satu sisi mempunyai dampak yang sedikit merugikan kalau kita tidak bisa mengolahnya. Membangun hubungan terutama dengan anak-anak generasi muda ini. Pertama, tidak hanya untuk mengantisipasi hal-hal yang tadi sudah saya katakan, tetapi juga bisa bekerja bersama dengan mereka nantinya. Karena dengan mereka lah generasi yang saya bisa katakan generasi ketiga itu akan berjalan bersama dengan saya. Itu walaupun tidak menutup kemungkinan generasi pertama dan kedua GKJ Ebenezer pun juga masih akan bersama. Tetapi untuk keselanjutan kan akan bersama dengan mereka. Nah, penjalin hubungan yang baik dengan mereka ini akan membantu saya untuk saya lebih memahami pergumulan yang mereka hadapi. Membawa GKJ Ebenezer ini untuk bisa terfokus tidak pada pertumbuhan jemaat dilihat dari jumlahnya, tetapi kualitas hidup beriman. Selamat ulang tahun yang ke-25 GKJ Ebenezer. Mudah-mudahan
keberadaan gereja ini. Gereja membawa manfaat bagi kita semua. Semoga semakin baik, semakin lancar. Saling menghargai, saling menghormati. Semoga ke depan GKJ Ebenezer terus bertumbuh. Semoga. Selamat ulang tahun. Selamat bergembira, selamat berbahagia bersama. Selamat ulang tahun yang ke-25. Selamat ulang tahun ke-25. GKJ Ebenezer. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Semoga selalu diberkati Tuhan. GKJ Ebenezer selamat ulang tahun ke-25 tahun. Kiranya kita semua semakin menyadari identitas kita, semakin menyadari panggilan kita, dan semakin menyadari tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Semakin maju di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya ikut bersyukur, saya bergembira, dan mengucapkan selamat ulang tahun untuk kita semua. Mari kita terus bergandengan tangan, karena Tuhan sudah memberkati kita, biarlah kita juga menjadi berkat bagi semua orang.